Gue mengatakan rugi karena Persib dalam posisi leading. Tapi 1 poin saja sudah bagus. Karena yang dilawan bukan tim kaleng-kalengan. Gue ngeliat bahwa Barros ini salah satu winger yang sangat rajin bertahan. Kalau memang indikatornya dia tidak perform, Barros gak bakal dapat tempat. Tapi kalau gue sekarang mulai melihat bahwa sebetulnya Persija gak punya kiper yang bagus loh. Jadi Persija sekarang sudah punya 13 pemain. Para pemain 11 di atas lapangan. Ke-12, supporter ke-13 Pramono Anung. Dia akan lihat betapa sulitnya persaingan di liga kita yang gue menganggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Coba lihat, Shane Patinaman dia tidak bisa menggeser Donitri yang banyak mungkin menganggap pemain lokal gampang ini digeser. Semen Padang bos, jangan remehin Semen Padang. Next match Persib di Semen Padang kan? Nah gue sudah wanti-wanti sekarang, siapin tuh full amunisi di kandang Semen Padang. 9 laga final dari penentu siapa juara Super League. Kemarin Persib Bandung dan Jawa Borneo seri di Segiri Samarinda dan Dewa United bisa mencuri 1 poin dari kandang Persija di Jakarta International Stadium. Sudah bersama saya Bung Binder. 2 bulan lah Bung, nggak main ke Liputan Sport. Udah lama juga ya? Udah lama juga kita nggak main. Terus apa yang terjadi selama 2 bulan tersebut? Banyak dinamika lah. Tapi dalam 2 bulan tersebut Persib masih di atas. Masih di atas ya, konsisten itu ya? Masih konsisten itu artinya. Arsenal juga? Arsenal udah pasti juara. Oh, udah pasti kan? juara. Udah pastilah. Pas kan City-nya juga kan lagi gak konsisten, ya kan? Kalau enggak goodbye Arteta. Bentar, tapi ini pakai kacamata karena sinar King MU, Arsenal di puncak atau Persib di puncak? Sebenarnya gue pakai kacamata bukan karena silau dengan permainan Persib atau Madrid tuh yang kemarin bantai City, apalagi Arsenal yang bantai Everton, tapi memang kan baru operasi. Oh, baru operasi. Jadi gak boleh kena sinar yang berlebihan. Kalau sinar matahari kan gak kena langsung ke kita. Makanya itu kemarin kan gue gak siaran, harusnya gue yang siaran yang live delay itu. Persija Dewa. Persija Dewa. Jadi ya mau gak mau gue ya di rumah aja, gak kemana-mana juga. Karena ini kalau kena sinar yang berlebihan nanti takutnya iritasi lagi yang sebelah kiri. Iya. Itu. Bung, ngomong-ngomongin soal Persija Dewa, ini kan pertandingan yang menarik dan juga menurut gue salah satu laga penentu lah untuk nasib Persija dan juga papan atas Super League. Dari hasil draw dulu, apa yang lu lihat Bung dari pertandingan ini? Kalau gue ngelihat sih Persija bermain dengan gaya yang sama, mulai dari pertandingan pertama mereka dan itu gak ada salahnya. Kalau gue ngelihat itu adalah permainan yang atraktif ya, dan gue pikir kalau ada yang mengatakan bahwa Persija mainnya jelek atau tidak menghibur, ya gue gak percaya sih dengan orang tersebut karena memang Persija mainnya dengan gaya yang beda daripada sebelumnya. Bahkan sejak gue menonton Liga Indonesia itu mulai dari era Liga 1 ya. Era Liga 1 itu kan mulai dari 2017, gue gak pernah melihat permainan Persija itu seperti sekarang. Jadi ini memang permainan yang fully offensif. Artinya memang tim ini fokus bagaimana caranya menciptakan peluang dan mencetak gol. Tentu mereka juga akan menjaga agar mereka tidak kebobolan. Tapi kalau gue sekarang mulai melihat, baru sekarang nih dalam mungkin 2 atau 3 match terakhir, bahwa sebetulnya Persija gak punya kiper yang bagus loh. Ya coba lihat, Mauricio Souza sudah mencoba Andri Tani dan juga Carlos Eduardo. Sama juga kadang-kadang mereka sering membuat kesalahan. Seperti semalam juga seperti itu kan, ada kesalahan rebound gol. Nah ini bedanya Persija dengan Persib dan juga Borneo FC. Karena Persib dan Borneo FC punya kiper yang bagus seperti Nadio apalagi Teja. Dan memang betul Persija juga belum banyak kemasukan gol, kalau gak salah 22 gol. Bagus juga. Terbaik kedua di Liga setelah Persib. Betul, setelah Persib. Tapi dalam momen-momen krusial, kalau kiper ini gak perform, mereka bisa kehilangan 2 poin. Dan mereka bahkan sekarang sudah kehilangan 4 poin. Dalam 2 pertandingan terakhir, mungkin nanti perdebatannya juga sama. Ya kan lawannya juga tim yang kuat. Betul, tapi Persib bisa mengalahkan 2 tim tersebut. Bermain di GBLA, yaitu Borneo FC dan juga Dewa United. Bahkan Malut pun bisa mereka kalahkan. Persija gak bisa mengalahkan Malut di kandang mereka sendiri. Lagi-lagi bukan berarti Persija tidak akan juara, enggak, tapi ini masalah dari Persija bahwa kiper ini nih belum jelas nih. Ya kan performa mereka ini belum konsisten. Nah, pada saat Persib mengalahkan Borneo, Dewa dan juga Malut, itu kan bukan berarti 3 tim lawan itu gak punya peluang, ada peluang. Tapi TJ-nya kan bagus, masih bisa melakukan penyelamatan.
Bung, Teja itu kan punya Matikardi sama Barba di depan, dan Nadeo itu punya Christoph dan bahkan Pak Pahan sama Ki Hirosei juga sering menjadi filter. Memang Andri Tani dan juga kiper Persija yang kurang bagus, atau karena pertahanannya yang tidak solid Borneo dan juga Persib? Ini pertanyaan bagus karena jawabannya juga pernah gue jelaskan ya di salah satu konten gue dan juga ketika gue memanggil narsum untuk podcast ya di channel gue, narsum yang mengetahui lah tentang Persija. Gue selalu mengatakan bahwa Persija boleh saja bermain sepak bola ofensif, gak ada salahnya, itu kan bagian dari skema Mauricio. Tapi ingat, kalau kecolongan dari counter attack bisa diatasi gak itu? Nah Persija tuh sering kecolongan bukan cuma counter attack tapi fast break. Seperti semalam tuh mereka kehilangan bola, tahu-tahu fast break, kebingungan. Padahal jumlah pemain Persija di belakang tuh banyak. Tapi reorganisasi permainannya tuh gak serapi seperti Borneo atau juga Persib. Jadi memang ada kelemahan di defense mereka, tapi sebetulnya gak selemah seperti mungkin yang kita pikirkan. Bahwa mungkin ini karena defense, kiper sering kebobolan. Enggak, ada juga momen-momen di mana Andri Tani bisa save, di mana Carlos Eduardo bisa save, tapi yang gue bicara ini soal konsistensi. Nah, kalau konsisten seperti Nadeo itu juga semalam banyak save-nya. Ya walaupun dia juga sempat digocek oleh Beckham, ya kan, tapi secara keseluruhan dia juga ada banyak save gitu dari pemain-pemain Persib. Dan sebaliknya juga kalau kita lihat dari Teja sama seperti itu kan. Kalau Teja gak save itu dari Peralta, mungkin Borneo sudah menang itu, sudah injury time kan, akan beda cerita. Tapi di Persija ini, baik Andri Tani dan Carlos Eduardo, gue gak ngerti nih kalau Cyrus nanti dicoba nih. Cyrus mungkin nanti dicoba, kan ada dia nih, baru masuk nih. Nah ini yang belum fix mereka di penjagaan. Kalau di defense, gue ngelihat sekarang Thales dengan Rizky Ridho, kalau menurut gue nih, sebetulnya jauh lebih baik daripada Ridho dengan Jordi Amat di pertahanan. Karena Jordi itu speednya kurang. Rizky Ridho juga speednya kurang, tapi Thales ini agresif banget. Lebih cepat dia bisa menutup ruang dan memang dia tipe pemain yang keras. Kalau Ridho sama Amat yang main, gue gak ngelihat dua pemain ini ekstra agresif. Jadi harus ditaruh satu petarung, satu yang cover zone. Itu juga mirip seperti di Borneo dan juga di Persib di duet center back mereka. Tapi kalau kita lihat kan memang si Jordi Amat dijadikan DMF dalam beberapa pertandingan terakhir kan. Gue inget Bung Binda terakhir waktu kesini memuji lini tengah dari Persija yang lu katakan itu menjadi inti tim. Betul. Lah. Karena ada Van Basten dan juga Sosa di situ. Tapi kita lihat di beberapa pertandingan terakhir duet ini udah nggak jarang dimainkan, Bung. Apakah ini juga yang membuat akhirnya lini belakang Persija agak sedikit shaky di 2-3 pertandingan terakhir? Kalau menurut gua dimainkannya Jordi Amat itu di tengah untuk memberikan opsi tambahan, membagi bola dari tengah. Karena kalau sekarang kita melihat Persija kan nggak punya playmaker, nggak punya pemain bernomor punggung 10. Sebelumnya kan Fransa, tapi gak jalan dia kan, betul kan Fransanya kan. Witan pernah dicoba tapi nggak konsisten juga dia kan. Nah artinya sekarang dicoba oleh Jordi Amat karena Jordi Amat masih punya visi yang bagus dibandingkan Van Basten apalagi Fabio. Karena Fabio itu lebih ke defensif, Van Basten juga lebih ke defensif. Kemudian sekarang kan yang sering dimainkan di tengah adalah Aladin. Tapi Aladin ini kan pergerakan yang berbahaya dan pemain yang biasa muncul dari lini kedua untuk mencari space dan mencetak gol. Jadi kalau feeling gue Jordi Amat itu ditaruh untuk sementara ini karena memang gak ada pemain yang bisa distribusi bola dari tengah. Jadi ditaruh Jordi Amat. Maka itu Jordi Amat tidak banyak melakukan tugasnya untuk bertahan. Dia hanya filter-filter saja sih. Jarang banget kita lihat sekarang dia tuh turun lagi ke belakang, kan jarang. Tapi dia fokus bagaimana membagi bola, mempertahankan tempo, itu sih. Tapi kalau Van Basten masuk, ya gak jelek juga Van Basten Sosa permainannya. Tapi kalau Van Basten masuk, Fabio masuk, memang Persija kuat di tengah, lebih defensif. Tapi opsi membagi bolanya tuh gak ada. Jadi lebih memprioritaskan ofensif mereka daripada defensif Persija. Yes, karena itulah skema dari Mauricio Souza. Jadi kalau memang Mauricio Souza masih ingin memakai skema ini, ya artinya kalau seandainya nih Jordi dipindahin lagi ke belakang, ya bisa aja dipindahin ke belakang, tapi di tengah nih siapa yang akan main nih? Yang the number 10 ada Jean Mota, tapi belum kan dia? Ya belum bisa adaptasi juga. Belum bisa adaptasi. Nah, ini salah satu problem dari Persija juga sebetulnya. Karena Persija mengontrak banyak pemain baru itu di putaran kedua. Pada saat fase yang krusial dan menentukan. Padahal idealnya tim itu mengontrak pemain di putaran kedua hanya sesuai dengan kebutuhan mereka untuk menambal kelemahan. Tapi jika membentuk kedalaman skuad itu di pertengahan musim,
tentu pemain-pemain baru yang masuk akan sulit untuk langsung mendapatkan tempat. Dan itu tidak salah keputusan dari Mauricio Sousa sekarang yang tidak banyak memberikan menit bermain kepada pemain-pemain baru kecuali Aladin. Karena Aladin bisa langsung adaptasi. Ya betul dong. Yeah. Bagus dia sudah proven. Tapi untuk dia memainkan pemain-pemain lain langsung agak riskan. Takut mengganggu chemistry. Tapi Persib dari awal kedalaman skuad itu sudah dibentuk. Maka itu kalau ada yang mengkritik Persib gak seboros Persija di putaran kedua. Ya karena Persib gak butuh sebegitu banyak pemain di putaran kedua. Mereka hanya membutuhkan pemain untuk menambal kelemahan mereka. Apa striker? Sergio Castel. Sebelah kiri Kurzawa. Karena memang sebelah kiri ini juga sering gonta-ganti pemain kan. Karena Rangers sekarang main di kanan. Betul kan? Pernah Dewangga dicoba juga untuk crossing kurang. Hanya untuk defending. Maka itu Kurzawa dikontrak. Dan ada Dion Marks. Itu untuk masa depan. Ya kan? Jadi dengan begitu banyak pemain masuk di putaran kedua, ini juga membingungkan Mauricio Sousa. Siapa yang harus dia mainkan? Tapi memang kalau misalnya kita lihat kan kebutuhannya memang memperdalam kedalaman squad. Karena berapa kali kita berdiskusi kan memang Persija kurang di benchnya. Yes. Itu yang memang hal yang harus dilakukan, Bung. Iya betul. Tapi kedalaman squad itu seharusnya dari awal musim. Jadi ketika Persija sudah punya target, kan target Persija itu untuk menjadi juara. Betul kan? Ya. Nah artinya kalau sudah punya target menjadi juara dari awal musim itu sudah harus ada stok pemain. Iya dong, kayak Borneo FC sekarang nggak banyak pemain mereka di putaran kedua yang mereka kontrak pemain-pemain baru. Tapi langsung nyetel kan, langsung mereka bisa memberikan impact kan, Anes, Obieta. Betul kan, karena mereka nggak perlu sebegitu banyak pemain. Jadi kalau gua ngelihat dengan begitu banyak pemain yang masuk di putaran kedua sekarang bagi Persija belum memberikan dampak yang positif. Iya kan, harusnya kan para pemain baru ini langsung bisa memberikan dampak, tapi tidak semua pemain itu bisa langsung nyetel. Lagi-lagi ini kembali lagi kepada kualitas kompetisi kita. Nah ini yang selalu gue katakan dan juga yang biasa gue sharing ke lo offline. Bahwa gue paling benci dengan orang-orang yang langsung menjelekkan liga kita. Mungkin mereka hanya nonton 1-2 match. Nonton dong secara keseluruhan. Ya kan lihat betapa sulitnya persaingan di liga kita yang gue menganggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Banyak yang kesal juga dengan gue ya. Silakan kalian kesal, coba lihat. Sulit kan para pemain diaspora kita yang datang ke sini untuk langsung nyetel. Palingan menurut gue Rangers yang paling cepat tuh nyetel tuh. Ya, Tom Hai lama kan, butuh waktu yang cukup lama. Tapi sekarang dia sudah nyetel. Tapi kalau Tom Hai gak main, Persib tuh masih punya replacement. Rangers gak main kerasa banget. Iya benar. Because Rangers can be seen anywhere di mana-mana. Jadi memang gak gampang di liga kita sehingga seperti Shane Patinama pun. Bahkan dia tidak bisa menggeser Donitri yang banyak mungkin menganggap pemain lokal gampang ini digeser. Donitri mainnya lagi bagus, bahkan sampai dipanggil timnas senior sekarang kan? Iya, pantas sih dia. Pantas dia. Iya, karena dia bisa perform. Jadi artinya di liga yang sebegini ketat, segala sesuatunya itu harus dipikirkan dari awal musim sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Kalau targetnya mau menjadi juara, dari awal tuh dana sudah harus siap, sudah harus disiapkan materi pemain yang cukup. Kalau ada pemain yang tidak perform, nah pertengahan musim itu bisa dipinjamkan, datengin 1-2 pemain. Harusnya kan seperti itu. Dan dengan Persija datangkan banyak pemain, ini juga sebetulnya kan bukan short term. Tapi bisa juga nanti pemain-pemain ini akan lebih banyak memberikan kontribusi musim depan. Kan masih ada musim depan juga. Bung, artinya efektivitas bench yang lu kritik dan juga tadi ketika lini tengahnya didorong untuk lebih ofensif yang akhirnya membuat Persija selalu kecolongan gol di menit-menit akhir, Bung. Karena kalau lu lihat kebobolannya Persija selalu terjadi di babak kedua dan di 15-20 menit terakhir. Kalau yang gue kritik Persija itu adalah ketika mereka sudah unggul, mereka nggak mau main agak defensif, maunya nyerang terus. Itu aja yang gue kritik sih. Karena di era sepak bola modern, bahkan Pep Guardiola pernah memakai taktik defensif, yaitu parkir base. Dan dia mengakui itu di sesi konferensi pers. Padahal dia paling anti parkir base. Tapi sekarang kalau kita lihat City gak selalu nyerang. Dengan materi pemain yang berbeda kan. Kan mereka melakukan transisi kan sekarang kan. Dengan mendatangkan banyak pemain baru. Kan mereka tidak selalu bermain ofensif. Ketika mereka bermain ofensif lawan Madrid, hancur kan 3-0. Nah itu kan sebuah pelajaran juga. Artinya bermain sedikit defensif juga sebetulnya gak ada salahnya juga. Tapi dari Persija jika mereka memang masih mau main dengan filosofi seperti ini, ya tinggal kita tunggu endingnya ini seperti apa. Kalau juara ya bagus, kalau gak juara ya tinggal di evaluasi.
Dan kalau kita perhatikan nih Glenn, tim-tim yang menjadi juara di Liga Indonesia dalam beberapa musim terakhir, itu mainnya memang transisi. Persija 2018 juga transisi dengan Teko. Terus Bayangkara sebelumnya juga sama dengan Simon. Terus Bali juga sama dengan Teko. Bernardo sama. Tavares dengan PSM. Bojan Hodak sama dengan Persib. Ya tapi kalau Mauricio Souza mau coba sesuatu yang baru, oke, itu memberikan kita hiburan. Tapi untuk menjadi juara, ya kita tunggu nanti akhir musim. Apakah bisa gak menjadi juara dengan skema ofensif seperti ini? Kalau bisa juara, ya artinya ini ada terobosan yang baru dari Mauricio Souza. Bung, kemarin nggak ada Alaidin dan juga Alano. Seberapa terasa di lini Sangat. depan dari Persija? Sangat. Dan yang gue kritik itu Alano, bahwa dia sebagai pemain asing, dia harus menunjukkan contoh yang baik kepada para pemain lokal kita. Nggak perlu main dengan emosi tinggi. Karena tidak semua pertandingan itu adalah pertandingan dengan tensi tinggi. Betul dong? Nggak semua pertandingan. Tapi kenapa bisa mendapatkan begitu banyak kartu kuning? Nah inilah sekarang PR bagi tim kepelatihan Persija. Harus meminta pemain seperti Alano yang merupakan salah satu pemain terbaik mereka, yang katanya sudah buka counter handphone dia kan. Kan dapat terus tuh dia man of match terus. Ya. Iya kan. Nah artinya kan ini pemain yang sangat penting. Skillful, ya kan, trik-triknya banyak. Dia bisa melakukan gerakan-gerakan yang sulit dibaca oleh para pemain tim lawan. Tapi kalau dia tidak bisa menjaga emosinya, itu akan merugikan timnya juga. Kenapa? Tanpa Alano kerasa banget kreativitas dari Persija. Bahkan gue ngelihat Dewa United lebih kreatif semalam daripada Persija. Apalagi Aladin gak ada. Tapi Aladin kan oke lah, new player ya. Dia baru cetak beberapa gol. Tapi secara permainan, building of the attack, itu Alano paling berpengaruh. Set piece, cara dia bisa membangun skenario dari corner dengan pemain-pemain lain, itu yang namanya Alano. Tapi ketika dia tidak bermain kan kelihatan banget, kerasa banget. Jadi itu yang harus dievaluasi oleh tim kepelatihan. Jangan para pemain Persija ini terlalu emosi. Lain kalau istilahnya ini pertandingan final, tensi tinggi, harus menang, itu beda. Tapi ini kan liga, kompetisi, ini maraton, bukan sprint 100 meter. Nah jadi harus dipikirkan jangka panjang. Kemarin sebetulnya Maxwell bisa membuat Persija meraih 3 poin. Penalti di menit akhir, Bung. Ditahan oleh Sonny Stevens. Oke. Gagal. Iya. Ya kalau menurut gua kita juga gak bisa mengkritik Maxwell. Karena pemain bisa saja sih miss penalti. Cuma kan dalam hal ini kalau gua melihat sih kehebatan dari Sonny Stevens ya. Karena dia jelas bisa membaca arah bola dan Maxwell itu shooting pakai power itu. Bukan placing. Dia bisa save dan kemudian dari rebound juga bisa dia selamatkan. Padahal kiper ini lagi kemasukan banyak gol nih musim ini nih, gak seperti sebelum-sebelumnya. Dan kalau gua ngelihat sih Persija di match kemarin itu kalau gua ngelihat gak main dengan ketenangan seperti biasanya ya. Mungkin memang ini game yang mereka harus menang sebab sebelumnya sudah draw juga dengan Borneo FC. Jadi mungkin secara ketenangan ya mereka tidak begitu baik sehingga pada saat sudah injury time yang sebetulnya itu kalau gol Persija udah dapat 3 poin udah lewatin Borneo. Iya. Iya dong, udah lewatin Borneo kan, jadi semakin dekat ke Persib. Cuman kan sekarang dengan target Persija di awal musim yang mau sapu bersih di Jazz kan tidak terrealisasi. Apa alasan utamanya? Ya kalau menurut gua konsistensi dan fokus permainan. Yang pertama ofensif terus. Gak berubah untuk bermain sedikit pragmatis, mengamankan 3 poin. Kalau di awal musim mau main seperti ini itu beda. Ya kan karena mau dicari chemistry, betul dong? Betul. Di awal musim cari chemistry main dengan skema ini. Tapi kalau sudah masuk putaran kedua harus lebih cerdas lagi. Kalau sudah unggul bukan artinya gue mengatakan unggul menit ke-5 terus bertahan, enggak. Tapi sisa 15-20 menit terakhir itu yang harus betul-betul fokus. Tapi Persija ini lawan Borneo sudah 2-1 udah. Itu kalau mereka mengalahkan Borneo, mereka mengalahkan Dewa United, Persija ini. Iya. Iya kan, tapi mereka gagal mengalahkan rival mereka dalam persaingan menjadi juara Borneo. Terus Dewa United juga gagal. Mereka kehilangan 4 poin dalam 2 match terakhir. Main di Jazz yang kita tahu bahwa dukungan dari Jakmania sudah luar biasa. Kan luar biasa ini dukungan dari Jakmania. Jangankan dari Jakmania bos. Dari gubernur aja udah luar biasa dukungan ke Persija. Itu fakta kan? Benar kan? Dukungan dari Pramono Anung ini kan udah luar biasa bagi Persija. Mau apa lagi Persija? Jadi Persija sekarang sudah punya 13 pemain. Para pemain 11 di atas lapangan.
ke-12 supporter, ke-13 Pramono Anung. Tapi kan itu sah-sah aja Bu ya. Maksudnya sebagai BUMD mendukung klub kotanya sah-sah aja kan? Begini, BUMD dengan Persija itu kan sponsorship ya. Ada kerjasama lah, maksudnya Nah, jadi bukan kita cuman ngasih duit kayak dulu APBD. Itu, jadi kita jangan salah paham. Kita jangan salah paham bahwa BUMD ini nyetor duit ke Persija, enggak dong. Ada kan sponsorship program. Dan tentu dari BUMD juga akan menunggu dan melihat manfaatnya seperti apa. Iya dong, karena liga kita juga kan disponsori oleh BUMN. Ya. Betul kan? Oleh BRI dan juga oleh Pegadaian. Dan yang gue dapat informasi dari orang I-League ini benar, bahwa puas kok ini dua perusahaan ini sehingga mereka extend. Iya, puas, feedbacknya bagus sehingga mereka extend. Jadi kalau nanti kerjasama antara BUMD dengan Persija ini bagus, manfaatnya win-win, ya mereka extend menurut gue gak ada masalah sih. Gak ada masalah karena gue gak setuju dengan kata APBD itu. Kalau di 2008 sebelumnya itu nggak ada kerjasama apa-apa, lu dikasih duit. Kalau ini kan memang ada kerjasama secara profesional. Betul. Kan, dan nggak ada aturan yang dilanggar sebetulnya. Gak ada larangan. Dan ini kan perusahaan-perusahaan profesional juga yang juga ada bentuk tanggung jawab mereka nanti ketika mereka diaudit. Iya, jadi gue gak pernah sih mengatakan bahwa wah harusnya gak boleh ada BUMD yang sponsor, cuma juga manajemen dari Persija. Persija ini kan klub besar, juga harus pintar dong, ya kan, mencari sponsorship dari banyak tempat. Kan masih ibu kota kan, kita Jakarta kan masih kan. Ini klub ibu kota loh. Semua bisnis ini tersentralisasi loh di Jakarta loh. Jadi seharusnya juga bisa mendapatkan banyak sekali sponsor. BUMD masuk, brand-brand swasta masuk, Persija jadi sehat secara finansial. Home base-nya pakai JIS terus. Itu kan sangat penting bagi Persija punya home base. Walaupun 2018 pindah-pindah mereka juara juga. Tapi kalau sekarang mereka punya home base, wah lebih mantap lagi kan. Cuman yang namanya netizen kita, mereka mungkin kan tidak mendapatkan penjelasan yang clear ya. Sehingga mereka berpikirannya seperti apa yang tadi lu bilang, APBD FC, Pramono FC, ya kan. Tapi kan gue harus menjelaskan juga di konten gue selalu mengatakan, gubernur boleh support, tapi gubernur kan tidak menjadi pengurus. Di Persija enggak pengurus, karena gue udah nanya sama orang Jakmania. Pengurus enggak. Itu support dari luar wajar. Tapi alangkah baiknya juga support ini tidak terlalu banyak diutarakan di acara-acara yang berbeda. Iya dong, bener gak? Artinya ini klub profesional yang harus berdiri di atas kaki sendiri. Betul kan? Kalau bahasan disupport agar mereka stabil, itu juga hal yang baik. Tapi bukan berarti ada hal-hal lain yang nanti terjadi di luar ini. Harus ada effort juga untuk bisa cari dari luar. Itu maksud gue. Daerah ya? Iya, itu maksud gue. Persija ini adalah salah satu klub yang juga kita tahu berprestasi di liga kita. Ya kan, mulai dari kita tahu beberapa tahun yang lalu lah. Jadi ini klub punya nama. Nah, gimana nama ini dikemas sebagai brand yang juga menarik ke private companies kan. Nah, kalau itu bisa dilakukan kan bagus. Karena kan kita tahu ada si Rio Matsumura yang curhat itu. Ya, di sosmed itu. Ya kan, itu kan bukan gue yang ngomong, bukan lu yang ngomong, bukan netizen yang ngomong, mantan pemain mereka yang ngomongnya sekarang dipinjamkan ke Bayangkara, dipinjamkan ya dia. Ya, walaupun sebetulnya kan udah selesai, maksudnya ada penyelesaian yang dilakukan oleh manajemen. Cuma pertanyaan gini Bung, ketika tadi lu katakan ini klub ibu kota seharusnya exposure banyak, tapi kenapa sampai ada kejadian seperti itu terjadi? Kejadian yang apa tuh? Rio Matsumura yang mengatakan gaji telat gitu. Ya kalau itu kan problem internal ya, gue juga gak tahu apa yang sebetulnya terjadi sehingga mengalami kesulitan finansial ya. Jadi gak fair juga kalau gue menjelaskan secara internal karena gue gak tahu. Dan gue menanyakan kepada beberapa orang, Jakmania mereka pun ya gak cerita ke gue. Ya udah, jadi gue gak bisa ngomong apa-apa juga. Dan menurut gue itu masalah internal yang gue harapkan gak terjadi lagi ya. Gue harapkan klub-klub kita nih semua sehat secara finansial di liga kita. Dan kalaupun ada hal-hal seperti ini cepat diselesaikan. Ya, betul. Jadi jangan berlarut-larut gitu, biar cepat. PSM juga punya masalah yang sama itu kan, dia. Kita tahu. Gak cuman Persija. 1-2 klub ya. Itu. Jadi kita harapkan janganlah ada masalah-masalah seperti ini. Cuma kalau menurut hemat gue seharusnya ini musim yang Persija juara. Dengan mereka sudah mendapatkan home base, dukungan dari gubernur, dibantu untuk dapat sponsorship. Sekarang gubernur ini bantu untuk apa? Agar Persija itu tidak punya masalah finansial lagi.
Intinya sih seperti itu. Ya tapi di dalam lapangan pada akhirnya kan pemain dan pelatih kan. Dan Itu. kita tadi udah bahas juga secara permainan memang mereka belum beradaptasi lah, belum menyatu sebagai tim lah Bung menurut gua. Karena kalau dilihat tidak ada improvisasi dalam penerapan taktik tersebut seperti yang tadi gua ngomong. Ini kan kebutuhannya ini 3 poin di putaran kedua. Seharusnya lebih pintar lagi untuk bisa melakukan improvisasi di pertengahan permainan kan, seperti mungkin di babak kedua. Coba beda dikit nih, kita perlu nih 3 poin kan. Main di kandang sendiri nih kita. Gimana caranya kita buat kita punya lawan ini tidak nyaman? Ya defensif. Defensif, tungguin aja 10 pemain di belakang. Gak bisa itu cetak gol Borneo dan juga Dewa. Tapi kan beda lagi ceritanya ketika kita ngomong sebagai orang luar. Pelatih punya sudut pandang yang berbeda. Kita mah cuma bisa omong-omong aja. Gue ngomong-ngomong tapi ngomong-ngomong gue bener dong. Gue ada jejak digitalnya loh. Jadi ketika gue awal mengatakan bahwa gue gak yakin Persija juara, gue juga gak bohong. Karena gue gak tahu siapa yang akan mereka datangkan. Ternyata waktu mereka mainnya bagus, gue langsung mengatakan ini salah satu calon juara juga. Karena mainnya bagus, cuman kenapa gak berpikir untuk mengamankan 3 poin itu, gak perlu mencari 3 gol. Kalau udah 2-1 gitu, cukup. Udah kita cari 3 poin, 1-0. Apa yang ditakuti? Supporter juga pasti paham dong, maunya 3 poin kan. Apalagi rekor penonton Persija ini kan bagus kan. Bagus. Nah artinya jangan cuma juga fokus ke rekor penonton. Ya dong fokus kepada prestasi. Sekarang sudah saatnya nih, ini musim yang Persija punya momentum nih untuk menjadi juara. Dan Persija masih punya chance. Berapa? Beda poinnya 6 dengan Persib. Dengan Borneo 2. Ya 2 ya. Seandainya next match, seandainya. Jadi jangan marah dulu. Kalau baperan nih supporter kita. Seandainya di next match Persib gak menang. Borneo gak menang. Persija menang kan deket dia ke Persib. Tapi kalau next match-nya Persib menang, Borneo menang, Persijanya gagal menang lagi, wah udah semakin berat lah, dekat ke atas. Sebelum mau bahas soal Persib dan Jawa Borneo, Bung, sedikit soal Dewa United. Ini kan salah satu tim yang di musim lalu menjadi kontender juara. Di musim ini pun banyak prediksi bisa juara, Bung. Ada apa dengan Dewa, Bung, di musim ini? Kalau gue sih melihat cara bermain mereka masih sama, cuman sepertinya sudah bisa kebaca ya oleh para pemain tim lawan ya, oleh pelatih-pelatih ya, karena Dewa United itu kan adalah tim yang betul-betul fokus pada ball possession. Dan mereka selain Persija menurut gue mereka lah yang bermain sepak bola indah, atraktif. Karena bisa build up dari belakang, masuk ke tengah, punya banyak pemain kreatif kan. Tapi kan intinya dalam sepak bola itu kan harus bisa mencetak gol. Nah Dewa ini kalau gue ngeliat lebih banyak mengolah bola sih. Peluangnya ada pun mereka sulit finishing. Dan mereka lebih fokus bagaimana caranya bermain ball possession daripada lebih cepat mengirimkan bola itu ke ruang pertahanan dan coba untuk menciptakan peluang atau mencetak gol. Dan memang ada penurunan performa juga sih dari beberapa pemain mereka yang tidak sebaik seperti sebelumnya, seperti Messi Doro. Bahkan Nico Kuipers pun kalau gue lihat menurun, nggak seperti di Persib dia. Ya karena secara pertahanan Dewa kelihatan banget musim ini titik lemahnya. Betul, bahkan Sonny Steven pun nggak seperti musim-musim sebelumnya dia punya performa. Dan ini hal yang wajar. Tinggal pelatih mereka ini Jan Ulrich Kering yang menurut gue salah satu pelatih bagus juga di liga kita. Ya dia harus evaluate ini tim. Tapi Dewa United itu di putaran kedua ini lawan tim-tim yang kuat bisa dapat poin juga loh mereka loh. Belum lawan Persib lagi ya? Belum lawan Persib. Nah bahaya juga loh Persib loh. Sekarang ini mereka lagi bagus loh. Apalagi sudah ada Ivar Jenner sekarang. Ya ada Vico juga. Iya mereka Borneo bisa mereka kalahkan. Persija bisa mereka tahan. Walaupun kadang-kadang lawan tim papan tengah bisa kalah juga. Tapi lawan tim-tim yang kuat bagus loh performa mereka. Jadi mungkin putaran kedua ini mereka akan lebih cepat naik ke atas seperti Bayangkara. Iya, seperti Bayangkara sih dari awal musim gue udah bilang hati-hati dengan ini tim. 5 win dia terakhir Bayangkara. Karena pemain-pemain yang mereka kontrak di putaran kedua itu sesuai kebutuhan. Langsung dimainin, langsung nyetel. Akhirnya tajam kan mereka di depan kan. Nah itulah bedanya antara Bayangkara dengan Persija dan next match mereka loh. Seru itu. Wow, sangat seru itu. Seru itu. Iya, seru, sangat seru. Jadi Persija ini sebetulnya sudah punya segala bentuk faktor yang mereka perlukan untuk menjadikan musim ini musim mereka. Tapi kalau di atas lapangan gak konsisten, gimana caranya? Bahkan gue sebelum tadi kesini, gue lihat sudah banyak kritikan kepada Mauricio Souza. Oleh supporter mereka di akun-akun yang membahas tentang Persija. Benar kan? Udah mulai. Ya gue pikir gak ada salahnya juga mengkritik pelatih. Karena dilihat dari cara bermain Persija yang sering autofocus di menit-menit krusial itu ya.
Padahal mainnya kan di kandang sendiri. Kalau main di luar kandang oke lah, tapi lawan semen Padang aja masa kalah. Ya. Iya kan, itu kan kehilangan poin lawan tim-tim papan bawah itu kan sangat disayangkan. Dan kehilangan poin di kandang sih itu kuncinya. Bung, Ya. cuman kalau berbagi angka di Segiri Samarinda, Ya. keuntungan atau kerugian? Kalau menurut gua 1 poin pun sudah bagus bagi Persib ya. Meskipun mereka hampir menang. Dan kalau soal kerugian atau keuntungan, ya tentulah ini kerugian karena Persib kan kehilangan 2 poin. Walaupun mendapatkan 1 poin. Dan ini kan bukan hal yang baru ya bagi Persib musim ini. Karena di 2 match sebelumnya di away, pernah tuh mereka main away, lawan Persebaya sudah unggul, draw. Lawan Kediri sudah unggul, draw. Walaupun adalah beberapa faktor yang mempengaruhi permainan mereka di atas lapangan. Semalam sudah unggul, ternyata menit ke 80-an ada penalti. Mereka kemasukan, hampir juga mereka kalah. Kalau Peralta tadinya golin, masih bagus bagi Persib ada Teja. Tapi kalau soal untung atau ruginya nanti yang akan kita lihat itu di akhir musim. Karena Persib tuh membuang banyak poin di pertandingan away mereka. Itu sih. Tapi away mendapat 1 poin apalagi di Surabaya di Ya. Bung Tomo dan juga di Segiri menurut Ya. gua nggak gitu merugikan sih. Iya. Karena kita tahu di Borneo sendiri di musim ini Betul. hanya sekali kalah Yes. lawan Bali United, sisanya menang, Bung. Betul, dan Bali bermain dengan cara yang sama seperti Persib bermain. Mungkin Bojan Hodok juga mempelajari pertandingan itu, gue gak tahu. Sama, defend counter dan mereka berhasil. Dan hampir juga Persib menang dengan skor yang sama kan. Ya. 0-1 kan. Gue mengatakan rugi karena Persib dalam posisi leading. Kalau Persib dalam posisi tertinggal itu beda cerita. Tapi Persib dalam posisi leading dan pertandingan itu sudah memasuki masa krusial. Lawan Persebaya kalau nggak salah 7-6 tuh kemasukan. Lawan Borneo kemarin berapa? 8-4. 80 ya. Terus lawan Kediri juga injury time. Itu maksud gua kerugiannya. Karena sudah leading kena comeback. Seandainya Persib yang menyamakan kedudukan, bisa kita artikan, wah masih bagus nih mendapatkan 1 poin. Tapi gue sudah menjelaskan juga semalam di konten gua, 1 poin saja sudah bagus bagi Persib. Karena yang dilawan bukan tim kaleng-kalengan. Ya. Tim yang kuat. Yang juga baru membantai Persebaya, walaupun ada perdebatan Persebaya tidak sebaik Persib, tapi tetap membantai Persebaya 5-1, menahan Persija di JIS, mencetak 2 gol di JIS, menciptakan banyak peluang di JIS. Jadi ini tim yang bagus yang mereka tahan dengan 1-1. Artinya ya kalau, ya gue gak ngerti ya, tapi kalau gue ngelihat secara keseluruhan, ya Borneo FC ini adalah tim yang sangat sulit loh dikalahkan loh di Segiri itu. Seberapa sukses mereka Persib Bandung bisa meredam seorang Peralta dan juga Juan Villa yang menjadi nyawa serangan dari Borneo musim ini? Kalau gue melihat sih mereka tidak bisa meredam Peralta ya. Karena Peralta begitu beberapa kali mendapatkan bola bisa penetrasi ke defense Persib kan. Beberapa kali dia kirim crossing yang bahaya kebanyakan kepada Obieta. 1 peluang dia dapat. Di injury time dia bisa sprint ke dalam. Juan Villa yang mereka tutup itu. Juan Villa tuh sekali dikasih ruang shoot on target tuh. Itu. Jadi dia ditutup, bahkan dari free kick pun dia gak bisa. Padahal itu 2 kali free kick yang dia dapat. Wah, itu bisa aja itu mengarah kepada Teja sekali, terblok sekali lagi dia terlalu tinggi. Jadi kalau gua ngelihat Juan Villa ini dibatasi pergerakannya oleh para pemain Persib. Tapi Peralta ini memang kelas. Mau ditutup mau diapa sulit banget dia. Karena kalau kita lihat dari starting 11 juga Bung, di lini tengahnya kan memang ditaruh pemain-pemain yang punya naluri bertahan. Lucho, Adam dan juga si Putros. Itu yang ngebuat Juan Villa akhirnya tidak begitu kelihatan kemarin. Betul. Dan 3 pemain yang di tengah dari awal itu sebetulnya sudah cukup baik ya untuk bisa menyulitkan pergerakan dari Villa dan juga sebetulnya pergerakan dari si Kehirose, karena Kehirose biasanya bermain juga mobile. Tapi Kehirose di pertandingan semalam lebih banyak berada di tengah. Jarang dia keluar ke depan karena pada saat sudah ada Anis nih sekarang nih di Borneo, sebetulnya Kehirose pergerakannya lebih ofensif loh. Coba lihat dalam beberapa match dia lebih berani, tapi semalam tuh dia di tengah terus karena counter pressing dari Lucho dan juga dari Adam. Dari Putros kan. Putros, gue lihat Putros bagus di defensive midfield. Justru yang gue kaget ketika Putros ke kanan bisa dilewatin terus tuh dia. Iya benar. Bingung, padahal lawan Kediri main di kanan bagus dia. Iya benar. Malahan Kakang yang oke tuh. Di kanan di babak pertama. Susah banget ngelewatin Kakang tuh. Itu kenapa akhirnya Peralta kemarin sempat switching position Bung? Ya bisa juga. Sempat kan awalnya di babak pertama kan. Tapi waktu Putros masuk dia
Sering lewatin Putres tapi dia memang switch sih. Dia Switch sekali ke kanan lewatin Barba juga dia. Sekali Iya. dia lewatin Barba juga. Oh iya. Jadi memang secara overall permainan Persib oke untuk kemarin. Kalau menurut gue sangat bagus dari segi taktik. Nah kemarin anak istri gue nonton marah ke gue. Marah kenapa Persib bermain boring? Gue bilang kenapa lu marah ke gue? Ya kan bukan gue pelatihnya. Tapi gue bilang ini bukan boring football. Inilah strategi dari Bojan Hodak. Main seperti ini rusak irama dari Borneo. Dan Borneo itu udah sulit menciptakan peluang loh. Coba Borneo bisa menciptakan peluang tapi kan setengah mati untuk masukin bola ke dalam kotak penalti. Jadi inilah strategi dari Bojan. Jadi kalau orang mengatakan pertandingan semalam itu boring, kalau menurut gua enggak. Pertandingan semalam sangat seru dari segi taktik. Apalagi dari segi pergantian pemain, Bos. Coba lu lihat Astina masuk. Dari Persib ini sudah pemikiran pelatih dari awal lah. Kalau ini gak jalan, gua harus masukin ini. Bojan udah tarik keluar Kakang, masukin Klok, masukin si Putros. Karena tahu, nih sekarang nih Borneo pasti akan lebih ofensif dari sayap. Ternyata si Fabio masukin Astina. Yang bagus ini pemain bagus. Astina masuk, Peralta lebih liar. Karena Astina nyerang. Anis itu agak defensif kan. Walaupun dia bisa lah memberikan umpan-umpan. Nah ketika Astina masuk, terus kita lihat permainan Borneo FC ini lebih berbahaya. Temponya tuh naik. Nah sedangkan dengan adanya Klok, gue suka dengan Klok nih pemain ya dalam tanda kutip kadang-kadang nakal juga. Iya. Foul diperlukan juga tuh dari Klok tuh beberapa kali dia lakukan. Cuma kita melihat bahwa para pemain Persib bermain low block. Nah dengan bermain low block yang memang ini adalah strategi Bojan, resikonya itu pemain tim lawan akan lebih dekat. Karena di babak kedua Kotak benar-benar penalti. dikurung banget, Bung. Dikurung karena Persibnya ke belakang. Dan ini kan dikritik juga ya oleh kemarin beberapa bobotoh yang mengatakan ya lu menang 1-0 ketika lu kebobolan kan artinya lu sama dong jadi seri gitu. Resikonya sebesar itu dipilih oleh Bojan dalam beberapa pertandingan, Bung. Iya betul, dan itu juga pernah gue mengatakan di beberapa konten gue bahwa bermain seperti ini mengandung resiko yang sangat besar. Tapi ya namanya pelatih kan dia tahu ya apa yang dia sedang lakukan ya. Dan kalau menurut gue untuk case semalam, ini untuk case semalam ya, bukan untuk lain-lain pertandingan. Untuk case semalam, karena yang gue kritik itu ketika lawan Kediri. Sudah unggul, 0-1 lawannya kan Kediri, Persik Kediri, yang papan tengah atau papan bawah lah pada saat itu. Kenapa harus main defensif? Baru unggulnya juga 0-1 kan. Ternyata main defensif, kartu merah, kacau kan langsung permainannya, Kediri bisa menyamakan kedudukan. Lawan Borneo, kalau sudah unggul 0-1 bermain defensif, itu masih bisa dimaklumi Glenn. Karena Borneo tim yang bagus. Sama seperti lawan Persija ketika sudah unggul 1-0, babak pertama masih main kenceng, babak kedua defensif, masih bisa dimaklumi. Karena Persija juga bukan tim yang lemah. Jadi kalau menurut gue kemarin tuh main defensif, itu adalah strategi yang hampir saja mendapatkan 3 poin bagi Persib. Kalau Persib bermain menyerang, feeling gue udah kebobolan lebih dulu. Gak perlu penalti juga. Pasti kebuka itu defense-nya dari Persib. Karena defense-nya ini rapat, susah itu Borneo menciptakan peluang. Dan ketika lu pernah mengatakan kan duet Matikari dan Joe Barba ini ketika mereka bermain bersama Persib Bandung nggak pernah kalah di Super League, Bung. Iya betul sejauh ini ya, karena Barba dan Matrikardi itu chemistry-nya bagus. Kenapa? Nah ini gue perlu jelaskan, gue belum jelaskan di channel gue juga. Karena Barba itu, orang kan mengira, wah Barba ini naik. Enggak, Barba itu gak naik sebetulnya. Barba itu hanya naik keluar dari posisi dia waktu mau attack. Tapi waktu mau defend, dia tuh lebih sering sejajar dengan Matrikardi. Coba dia perhatikan. Kenapa dia harus sejajar? Karena dia tahu Matrikardi ini gak cepat. Dia harus mengantisipasi kalau bola ini lepas. Dan satu lagi kelebihan Barba, ini pemain yang bekerja keras ya, luar biasa. Dia tuh sepertinya ya, mungkin dia tahu, nih fullback nih pasti kecolongan nih. Jadi dia tuh berapa kali tuh menutup di fullback. Itu, jadi Matrikardi ini bukan tipe pemain yang bisa mengandalkan kecepatan. Jadi dia harus punya teman nih yang bisa menutup itu. Julio Cesar juga sama seperti itu, cuman Barba ini karakter agresifnya ini lebih gila. Jadi Barba tuh masih berani challenge. Julio tuh masih lebih nunggu, masih lebih sabar. Jadi ketika Barba tuh bisa challenge, Matrikardi di belakangnya atau mereka sejajar, nah penutupan ruang itu lebih efektif bagi Persib. Matrikardi beberapa kali menutup juga kan di sebelah kanan tuh. Dan juga ketika dua pemain ini maju ke depan, coba Persib lebih banyak menciptakan peluang dari set piece kemarin gol karena ada dua pemain ini. Yeah. Nah, chemistry mereka ini sudah bagus, tapi nah ini jadi pusing lagi Bojan. Kalau Julio Cesar masuk, apa mau lagi Julio Cesar dengan Matrikardi? Bisa juga.
Barba ke kiri. Tapi apakah akan sesolid itu pertahanan Persib? Dari yang Kita udah-udah nggak tahu sih nggak solid itu ya. Iya, karena beberapa kali kalahnya ketika duet itu. Iya. Pernah sekali Barba dengan Julio Cesar juga kalah. Lupa gue lawan siapa. Pernah sekali. Tapi selama Barba dan Matricardo itu enak banget tuh permainan mereka. 14 clean sheet sampai dengan saat ini Teja 15 dong. 15 ya? 15. Oh iya semalam. Iya. 15 clean sheet untuk Teja Pakualam layak untuk bisa dipanggil timnas, Bung. Begini ya, gue pernah mengatakan bahwa Teja ini layak dipanggil timnas bukan berarti dia harus dimainkan. Nah kadang-kadang netizen kita ini kan salah paham. Ketika gue sebelumnya pernah mengatakan, oh oke juga ini McLeod dipanggil oleh Kluivert. Maksud gue apa? Menjadi bagian dari timnas. Bukan berarti dia harus dimainkan dari awal. Betul dong, artinya menjadi bagian dari timnas. Kenapa? Karena timnas itu kan kita tahu dengan seleksi yang begitu ketat, kan gak setiap pemain akan punya kesempatan untuk bermain. Betul dong, karena kan timnas itu kan best of the best yang dicari. Jadi ada juga pemain-pemain yang dibutuhkan untuk bisa membantu secara non teknis. Nah, Klok tipe pemain seperti itu. Yang gue pernah katakan, tapi kan disalah paham. Klok main, blunder, gue yang akhirnya diserang. Karena dibilang gue pro Persib, padahal enggak. Gue mengatakan dia dipanggil tuh bagus karena dia pemain yang senior, dia bisa memberikan bantuan secara non teknis. Tapi oke lah, Kluivert pasang itu sudah lewat. Nah, gue mengatakan Teja layak dipanggil, paling tidak dia merasakan atmosfer latihan di timnas. Bukan berarti dia akan dimainkan atau harus dimainkan, enggak. Tapi yang gue bingung Cahya Supriyadi dipanggil. Setahu gue kan timnas senior sekarang gak butuh penjaga gawang yang muda. Karena kalau kita mau berbicara penjaga gawang yang muda, masih ada Hernando Ari 24 usianya, Cahya Supriyadi 23. Only 1 year difference. Tapi Teja yang lagi on fire setelah dia kesulitan mendapatkan tempat. Sebelumnya dengan adanya Kevin Ray, tapi dia berlatih terus, dia terus meningkatkan performa dia sabar. Ini artinya ini kan pemain yang mental yang kuat, gak give up, ya dong, gak menyerah, dia dapat chance, dia buktikan kemampuan dia. Walaupun dia dari segi build up gak bagus, ya masih kurang lah, ini wajar. Kenapa enggak dia ikut pemusatan latihan? Kalau nanti dia gak masuk final selection, ya itu beda lagi. Tapi kalau menurut gue layak saja dia dipanggil. Terus apa Bung yang ngebuat dia akhirnya gak dipanggil menurut lo? Ya ini kan selera dari pelatih ya Glenn ya. Gue juga kan gak bisa menghakimi John Herdman dalam hal ini kan. Mungkin John Herdman ingin adanya kombinasi pemain senior dan juga pemain muda. Nah sedikit gue bahas tentang John Herdman karena kan gue udah mengatakan di channel gue beberapa kali. Bahkan sebelum dia menjadi pelatih pun gue udah tahu. Cuman biar PSSI yang ngumumin lah, ya kan. Nanti kan marah lagi gue. Terus ini apa? Biar PSSI ngumumin, gue udah tahu ini yang akan jadi. Jadi gue udah tahu nih dia dan gue udah dapat bocoran dia tuh suka pemain-pemain senior. Oh. Dan pemain-pemain muda. Jadi akan digabungkan mereka ini. Nah jadi dia ngambil tuh pemain-pemain senior. Lili Pali lah, Ezra Walian lah, McLeod lah. Nah dia ambil ini, dia gabungin. Nah tapi dia ambil juga pemain-pemain muda. Untuk apa? Dia mau lihat pemain-pemain muda ini progresnya seperti apa. Jadi di sesi latihan itu nanti dilihat. Karena dia suka tuh dengan pemain-pemain muda yang sebetulnya punya motivasi yang tinggi. Yeah. Dan pemain-pemain senior yang punya wisdom. Wisdom kan, pemain-pemain ini yang sebetulnya punya senioritas yang untuk membantu pemain-pemain muda. Kalau ini dua bisa di-blend di timnas kita, bisa bagus nanti permainan timnas kita di Piala AFF. Jadi dari 41 pemain yang panggil mungkin kita kaget. Lah ini pemain-pemain yang usianya udah di atas 30 tahun. Itu selera dari John Herdman. Jadi feeling gue kalau dia panggil Cahya, dia ingin melihat progres dari Cahya seperti apa. Dan sesuai dengan apa yang gue katakan, ada kan asisten baru masuk. Yeah. Kan udah gue ngomong dari sebelumnya. Dan memang Cahya menurut gue layak juga untuk diberikan kesempatan sih untuk ngerasain atmosfer itu. Karena ini kan salah satu kerangka U23 juga. Betul. Terus kemarin Donitri juga layak untuk dipanggil. Betul. Arkan juga di U23 cukup oke lah. Betul. Gue tidak pernah mengatakan dia tidak layak dipanggil. Gue mengatakan bahwa dia juga kiper muda sama seperti Hernando Ari. Tapi bahwasannya apakah dia akan mendapatkan tempat di Piala AFF, gue gak yakin. Apalagi targetnya kalau menurut gue seharusnya sih untuk juara di Piala AFF. Iya dong, artinya kalau di Piala AFF, feeling gue yang akan diberikan kesempatan itu ya sudah pasti antara Nadio atau Hernando Ari. Iya. Iya kan, kenapa enggak kiper ketiganya nanti Teja yang udah proven di Liga. Kan John Herdman ini kan memantau Liga Indonesia kita, artinya pintu belum tertutup bagi Teja. Nanti mungkin Piala AFF dia dipanggil, tapi kalau gak dipanggil juga, ya gue pikir kita gak boleh menghakimi John Herdman seperti yang tadi gue katakan, itu selera dia. Tapi yang gue dapat dari awal gue udah tahu pelatih ini suka pemain-pemain senior. Dan juga pemain-pemain yang masih muda. Kan di Kanada itu ketika dia masuk itu ruang ganti itu yang putra ya.
lagi gak kondusif. Ada dua kubu antara yang senior dengan yang muda. Dia satuin, bahkan ada pemain Kanada senior, gue lupa tuh siapa, yang udah gak mau main dipanggil, bagus ternyata mainnya. Bung, tapi ada nama gak sih yang menurut lu layak dipanggil selain Teja ya? Tapi tidak mendapat panggilan. Di mana? Di kiper. Kiper udah kan semua. Di outfield? Di outfield siapa lagi ya? Kalau menurut gue sih udah oke ini ya. Ini yang udah terbaik. Ini gue gak bisa mengatakan yang terbaik karena ini kan 41. Nanti kan diseleksi lagi nih menjadi 28 atau 27 ya. Jadi kalau menurut gue ini memang adalah pool pemain kita yang memang dia panggil untuk dia ngetes. Nanti dia lihat. Memang sebelumnya kan ada yang mengatakan Excel, tapi Excel kan udah gak dapet tempat, bos. Di Persija Excel udah gak bisa masuk sekarang kan. Udah ada Aladin juga. Performa si Gustavo lagi bagus juga. Kan sebelumnya kan karena Gustavo cedera kan. Jadi Maxwell masuk kan. Nah jadi gue ngelihat sih kalau sekarang siapa? Gak ada, bahkan Ada Malis, Pak Pahan. belum. Karena sudah ada pemain lain. Nah ini juga problem. Karena sudah ada pemain lain yang memang dianggap sudah lebih akan lebih cepat lah bangun chemistry dengan pemain-pemain lain. Karena ada Malis itu menurut gue salah satu pemain yang yang mungkin tidak sebintang Beckham Putra, tapi ini influence-nya di Persib Bandung begitu luar biasa, Bung. Golnya kemarin juga menurut gue itu salah satu timing dan posisi yang tepat dari Adam Malis. Iya betul, tapi kan sudah banyak pemain di posisi dia. Kalau Beckham Putra, sebetulnya kita gak punya pemain seperti Beckham Putra. Yang ngeyel ya? Yang ngeyel seperti itu, kita gak punya. Dan lagi-lagi nih bukan artinya Beckham harus main, nanti orang kan pada sentimennya kan seperti itu. Dan kemarin waktu gue podcast dengan si paling bijak, Mas Aryo, ya kan? Itu kan si paling bijak. Dan memang bagus sekali, gue suka banget sama dia karena dia kan kasih point of view-nya yang sering berbeda dari gue tapi bagus gitu. Terbaik dia itu. Bagus dia, si paling bijak lah kalau menurut gue, senior gue dia. Jadi dia ngomong, gue langsung klik di otak gue juga bilang, ini kok Beckham Putra dipanggil lagi nih. Kan kemarin tuh mainnya kurang ya, dan memang kayaknya dari postur tubuhnya ini, tapi dia bagus kasih explanationnya. Memang gak setiap pemain bisa perform selama 90 menit, itu betul. Tapi ada pemain yang dimasukin mungkin hanya 15 menit. Bisa tuh dia perform, nah itu tipe Beckham Putra. Ya kayak Kunya di MU, kayak si Sesko di MU. Oh Sesko di MU ya, tapi kita jangan bicara MU lah. Jangan bicara MU ya? Jangan lah, lagi diserang gue gara-gara offset ya. Bung. Tapi lu lihat ya, yang rame itu selalu apa? Kalau MU menang dan kalau Persib menang, ini pas loh. Persibnya draw di Borneo, MU-nya menang, wah rame ini. Rame media sosial. Algoritma lagi naik ini. Makanya malam ini tayang nih langsung nih. Nah, karena yang gue riset ini jujur, karena anak gue Jas, gue gak bohong sama sekali. Udah tahu nih netizen, dia fan MU dan Persib. Rata-rata tuh fan Persib tuh fan MU, coba deh di riset. Rata-rata tuh, dia juga sama seperti itu. Dan rata-rata yang gak fan Persib pun fan MU, tapi nontonnya apa? Persib. Bener gak? Coba. Iya kan bener kan? Gue bingung kadang-kadang, lah gue nonton Persib lu fan MU, iya suka aja. Tapi gak ngefan, gak ngikutin panjang. Dari dulu tuh sering tuh gue temu orang-orang begitu. Bung, tapi kalau ngomongin... Kalau gue kan suka Arsenal. Kalau lokal? Hah? Kalau lokal? Lokal gue timnas. Oh, timnas. Walaupun di rumah ada 3 bobotoh sebenarnya. Ada yang. Oh, 3 kan lu tahu bobotoh. satu lagi kan. Iya, tapi dia kan memang gak pernah muncul di mana-mana. Iya. Nah, sebenarnya 3. Subscribe juga Iya dong. akunnya keluarga Triple B. Ya, kadang-kadang gue tampil lah, kasihan. Mereka kan sering seret gue. Ya udah oke lah, sering minta gue gak bikin konten loh. Udah lu gak bikin dibayar gak itu? Hah? Dibayar gak? Bayar pakai makan lah. Dimasakin kan langsung. Oke, Bung. Gue balik lagi ke Beckham Putra. Kemarin sebetulnya ada satu momen Beckham Putra bisa mendapatkan 3 poin. Kalau Maxwell gagal penalti, ini udah kosong gawangnya, Bung. Oke. Gimana lu melihat momen itu? Gue udah menjelaskan, itu bukan salah Beckham. Itu kehebatan dari Rike Hirose yang track back, yang kemudian bisa melakukan blocking. Gue gak ngerti apakah ini secara kebetulan atau dia tahu Beckham akan syuting ke arah sana, tapi pas kena kepala bagian belakang dia, langsung ke blok itu bola. Beckham itu sudah hebat, dan itu keputusan Beckham untuk melewati Nadio itu punya nyali itu dia. Mungkin pemain lain akan langsung syuting, tapi bisa melebar, Glenn. Kenapa? Nadio itu sebetulnya kalau lu lihat sudah menutup ruang. Yeah. Nadio itu lebih besar daripada Beckham posisinya, apalagi di dalam kotak penalti. Dia gocek itu Nadio, kaget gue, gila. Shooting, gak gol. Wah. Dan shooting juga ada berapa detik dia nunggu sih itu. Nunggu momen. Sepersekian detik dia nunggu, karena dia kan kaki kanan.
Kalau kaki kiri dia masukin itu langsung. Artinya kan datar. ada ketenangan di situ, Bung. Dia nggak buru-buru eksekusi Itu kan. maksud gua. Hebat itu Beckham Putra bisa lewatin semacam itu dan itu punya guts, punya nyali. Karena pemain lain mungkin udah panik, gua harus syuting nih. Tapi gila banget gue bilang nih kok berani nih pemain. Gimana kalau gagal? Oke dia gagal tapi bukan miss kick. Memang si Kei Hirose-nya aja udah hebat itu berada di sana kan. Ya kan itu kesalahan dia dan dia langsung tanggung jawab itu. Ya dan menurut gua Beckham masuk babak 2 bagus kan mainnya kan. Iya. Liak-liuknya itu kan sangat berbahaya tapi yang gua gak nyangka ini sumpah nih Peralta punya tendangan bisa diblok sama Teja. Gue kira itu gol. Iya. Itu di rumah sekarang udah bilang wah udah teriak semua itu. Yang di rumah yang nonton gue kan santai aja. Gue bilang udah ini gol habis kalian kan di orang kan dukung ini. Wah udah ini gol. Wah udah gini. Pas save teriak-teriak mereka gue sudah bilang nih save dari mana ini Teja? Tapi Teja Gila loh. positioning timingnya dia Pas dia ya? udah paling oke sih. Cuman yang gue udah katakan berkali-kali build up. Iya. Itu kalau level timnas harus build up bagus. Nah Cahya punya kemampuan build up. Hernando Ari sebenarnya lemah build up. Nah Dio punya. Martin Pas punya. Emil punya. Nah jadi Teja harus improve ini. Belum terlambat kok. Masih bisa. Dan bola atas sih Teja itu agak kurang bola atas juga. Bener loh. Gue baru ingat bola atas Bola juga atas. sering tuh dia. Kadang-kadang pernah sekali dua kali dia lepas tangkapan tuh. Baros lagi di Nah, ini. sasar Bung di mana di sosial media. Oke. Mungkin kalau soal penalti menurut gue itu udah 50-50, itu bukan kesalahan, bukan nekel, bukan Yang apa karena penalti. handball. Kena tangan. Kena tangan Oke, kan. oke. Tapi pertanyaan gue gini Bung, sebagai seorang striker ya, pada akhirnya lu akan melihat apakah torehan gol dia atau bagaimana dia membantu tim dalam atribusi lain, dalam hal ini mungkin dalam hal bertahan. Karena kalau bisa kita lihat kemarin peluang Obieta ketika one on one sama Teja, kalau nggak ada Baros di situ mungkin bisa berbeda itu jalan pertandingan. Yes, betul sekali Glenn. Gua ngelihat ada gangguan sedikit dari Baros ya, yang membuat Obieta tuh gak bisa syuting dengan baik ya. Walaupun Obieta kan komplain pelanggaran, tapi gak pelanggaran lah. Itu kan hanya gangguan aja dari samping. Baros ini kan bermain sebagai attacking right ya. Attacking right. Memang di awal musim dia bagus. 7 gol kan dia sempat di awal musim. Sekarang 8 ya kalau gak salah. Nah Baros ini kan dalam defending menurut gue sangat luar biasa. Gue ngeliat bahwa Baros ini salah satu winger yang sangat rajin bertahan di Liga Indonesia. Nah mungkin itu juga adalah permintaan dari Bojan Hodak bahwa dia harus ikut bertahan sampai dalam ke belakang. Apalagi lawannya Borneo. Dan bukan cuma lawan Borneo, lawan banyak tim juga dia mainnya seperti itu. Itu yang membuat dia juga sebetulnya tidak bisa leluasa atau fokus untuk mencari ruang di depan. Waktu awal musim, fokus dia adalah lebih banyak bergerak di sepertiga lapangan bagian penyerangan. Ada ke belakang tapi gak sampai ke defend. Palingan sampai ke midfield sedikit belakang. Tapi sekarang dia sampai ke defend. Kalau dia sekarang mau mencetak gol lagi, dia harus bermain lebih tinggi lagi. Tapi kan skema dari pelatih seperti apa? Mungkin skema dari pelatih menginginkan dia bertahan. Seperti Bergwijn pun ikut bertahan kan ke belakang. Tapi kita lihat dari segi pergerakan memang Baros kan bukan pemain yang speedy. Bukan pemain yang cepat. Gak mungkin kita harapkan Baros itu dalam sebuah proses counter attack dia bisa lari cepat, gak bisa dia. Karena dia bukan pemain yang cepat. Itu Beckham Putra bisa lakukan. Kalau main di kiri, Bergwijn aja gak bisa lari cepat kan. Sadil mungkin bisa ya. Sadil, tapi Sadil kebanyakan kan sprint pendek. Nah Sadil sendiri kan beberapa kali harus bertahan, tapi dia bertahannya kan belum baik. Maka itu kartu merah tuh lawan Kediri. Ketika dia ambil dari belakang itu kan. Jadi Baros ini kalau gua ngelihat oke, dia memang gak bisa mencetak gol, tapi dari segi bertahan bagus ini pemain. Nah itu pada akhirnya apa Bung yang menjadi indikator ini pemain bagus atau enggak? Oke, indikator itu sebetulnya dari kita melihat pemain ini gak skor gol. Indikator itu dari tim analis Persib. Kalau memang indikatornya dia tidak perform, Baros gak bakal dapat tempat di pertandingan sepenting semalam. Tapi indikator dari tim analis perform, dapat dia tempat. Itu jadi kita harus paham juga secara internal kan Persib ini ada tim analisnya kan. Jadi mereka kan ngelihat performa pemain seperti apa ya. Contoh Adam Prisbeck lah bos. Kemana dia, gak ada kan dia sekarang kan. Iya kan bahkan si itu ketua Viking ya. Kang Tobi kan waktu datang ke tempat gue waktu ngobrol. Gue sempat nanya tuh soal yang Fitra Maulana dimainin lawan Borneo ya. Terus dia cerita iya karena ternyata itu menurut Bojan dari segi statistik atau apa di latihan Fitra lebih baik daripada Adam Fitra main. Coba.
Persib ini sudah punya tim analis yang hebat. Jadi biarkan mereka bekerja. Kita mau kritik wajar. Kita kritik karena kita ngelihat begini. Tapi pada akhirnya tim analis mereka yang bekerja keras. Sekarang siapa yang menyangka Persib Bandung dengan mayoritas pemain baru sekarang berada di posisi puncak? Bohonglah kalau bukan Boboto yang mengatakan percaya. Yang percaya hanya Boboto. Karena Boboto cinta dengan tim ini. Dan cinta dengan para pemain. Dan tentunya dengan Bojan Hodak dan pelatih. Dan juga dengan manajemen. Sekarang manajemen dengan Boboto kan dekat. Harmonis hubungan. Mereka berada di posisi puncak. Gue gak pernah menyangka. Bahkan ada beberapa kawan-kawan gue yang Boboto mengatakan Persib nih musim depan nih bang. Kayaknya akan struggling. Gue bilang struggling di mana? Kalau nggak di papan tengah, kalau nggak berusaha agar tidak terdegradasi. Benar, gue gak bohong. Sumpah. Gue bilang masa sih timnya bisa hancur ini? Gila loh. Dilepas 14 pemain. Gak salah nih manajemen ini semua. Tapi manajemen tahu apa yang mereka lagi lakukan. Iya kan? Ternyata sekarang berada di posisi puncak. Siapa yang senang? Boboto, semua lah yang senang. Iya kan? Bahwa timnya lagi berada di posisi puncak. Bahkan yang gue gak nyangka, AFC pak. Buat konten tentang Persib. Di YouTube kemarin ya? Iya. Ya gak Persib gak makan lah artinya. AFC pun gitu ya? Berapa banyak vlogger yang sekarang datang ke Bandung untuk membuat konten tentang Persib? Banyak sekali. Sekarang Persib itu kita lihat monetisasinya itu di sosial media menyamai seperti Timnas yang pada saat itu lagi berjuang di kualifikasi Piala Dunia. Coba benar kan lu kan juga main sekarang di sosmed. Sama kan monetisasinya, algoritmanya udah tinggi banget. Ya kan kenapa sekarang banyak yang membahas tentang Liga Indonesia? Iya karena melihat Persib yang sekarang permainannya lagi bagus. Tentu dengan ada juga seperti Borneo, Persija, dan juga Dewa United dan juga Malut dengan mantan pemain Persibnya. Tapi kan yang orang bicarain apa sekarang di mana-mana Persib Bandung. Bahkan yang gue kaget dan gue bingung juga, ada beredar sekarang di sosial media banyak sekali narasi bahwa Persib 95% udah menjadi juara. Gue bingung aja. Dari mana itu 95% menjadi juara? Kalau semalam menang itu beda. Menurut Bung Bindo emang berapa persen? Kalau gue sih jujur, gue sudah mengatakan kalau seandainya semalam menang 90%. Tapi gak menang kan? Imbang. Masih berat ini bagi Persib. Berapa persen Bung? Wah gue gak bisa mengatakan persen sih Glenn. Karena Persib di putaran kedua ini harus bermain di beberapa pertandingan tandang yang berat. PSM, Bayangkara, Persija, Semen Padang bos, jangan remehin Semen Padang. Semen Padang itu bisa kalahin Persija loh di kandang Semen Padang. Hati-hati dengan Semen Padang. Next match Persib di Semen Padang kan. Nah gue sudah wanti-wanti sekarang siapin tuh full amunisi di kandang Semen Padang. Karena tim yang mau degradasi mainnya pasti gila. Nothing tulus. Nah itu yang Persib harus hati-hati lawan tim-tim seperti itu. Jadi jangan cuma dapat poin di Borneo, kemudian lawan Semen Padang gak bisa dapat poin. Hati-hati loh ini. Jangan anggap remeh. Ini sudah final 9 pertandingan terakhir. Jadi finalnya bukan hanya di JIS lawan Persija ya? Bukan. Tapi ada semua ini. Iya, seperti lawan Semen Padang aja ini berat. Sama juga bagi Borneo yang akan ke Madura United. Berat juga karena Madura juga mau degradasi. Ada di zona degradasi. Jadi harus keluar kan. Itu yang biasa kita lihat sering terjadi fenomena. Di putaran kedua di setiap liga kan. Yang mau degradasi ini mainnya gila nih. Semangatnya beda. Sekarang Persis Solo lu lihat. Wah ngeri gak tuh mainnya. Persis Solo mulai bagus kan. Persijap. Coba mulai bagus kan mainnya kan. Yeah. Nah Semen Padang ini yang gue udah wanti-wanti dulu nih. Jangan bilang gue gak wanti-wanti nih. Hati-hati aja. Ini tim yang kuat juga di kandang mereka sendiri. Jadi persaingan akan penentuan juara akan dilakukan, akan terlihat di akhir musim? Kalau feeling gue pada saat Persib bertandang ke Bayangkara. Itu kunci bagi Persib. Tapi dengan catatan mereka harus menang lah ya beberapa match ini ke depan ini ya. Kalau sebenarnya begini, kalau mau klimaksnya gila-gilaan nih Liga Indonesia, memang sih penentuannya itu di JIS atau di GBK lah. Itu kan gila Glenn, coba lu bayangin. Pekan ke-32, selisih poinnya tipis antara Persija dan Persib, penentuan. Pada saat nanti main di GBK atau di JIS, gak tahu kan di mana nanti. Wah apa gak rating meledak gitu. Kita harus bikin nonton bareng itu. Kok nonton bareng live reaction. Live reaction itu. Live reaction. Kita panggil lah kawan kita yang satu lagi ya kan. Biar rame ada. Biar rame lah kita ngobrol ya kan. Berarti akan semakin seru ya 9 pertandingan ini. Belum bisa diprediksi siapa yang akan juara. Belum. Bahkan Persija pun masih punya chance. Ya asalkan itu. Coba belajar bagaimana caranya mendapatkan 3 poin. Ya jangan cari 3 gol terus.
Kalau Persija bisa main sedikit berbeda, wah lawan Bayangkara berat tuh mereka. Iya. Nah ini gue pengen lihat nih, berani gak nih main ofensif lagi. Tapi Persija mainnya ofensif terus di mana-mana. Nah lawan Bayangkara ini kalau Persija menang, wah tetap nih dia kejar terus nih. Karena Persija tahu mereka nanti di putaran kedua jelang musim berakhir akan ketemu Persib di kandang mereka. Tapi sebelum ketemu Persib mereka harus koleksi dulu ini poin. Jadi sebenarnya intinya ini gimana tim masing-masing ya, Bung ya? Ya. Bukan saling mempengaruhi sih. Persib udah harus konsentrasi dengan pertandingannya, Persija juga demikian, Borneo Sebelum pun nanti demikian. ketemu, sebelum Betul, Persib Persija betul, ketemu di pekan ke-32. betul. Jadi Jadi apa? Borneo juga gak gampang juga sisa laga mereka. Iya. Sebenarnya Persija yang di sisa laga mereka tuh mereka sudah mendapatkan laga-laga home. Ya dan lebih mudah ya dibandingkan Ya, dengan seharusnya kan target mereka dari awal musim itu kan sapu bersih. Di Jester ternyata yang lagi sapu bersih sekarang Persib di GBL. 13 match menang terus 39 poin. Musim lalu berapa kali Persib menang di kandang mereka sendiri? 12 kali. Musim ini sudah lebih sekali. Musim lalu dengan 12 kali menang di kandang sendiri, Persib juara. Musim ini sudah lebih 1. Artinya apa? apa tuh artinya? Ya gak tahu. Kita tunggu ya nanti. Kita tunggu nanti. Iya. Terima kasih Bung Minder. Oke, Thank you, Bung.